Good morning good people, kembali lagi bersama saya Ega Kristabel. Di acara kali ini kita mau bahas hot issue. Apa sih? Ya, seperti yang kita tahu ya, Baby Monster, adik Blackpink YG baru saja debut di beberapa minggu yang lalu. Wah, itu Instagram saya tuh langsung penuh, langsung yang kayak dunia K-pop tuh benar-benar mengguncangkan dunia dengan hasil debut mereka yang sangat baik. Nah, itu membuat saya ingin membahas topik tersebut. Bagaimana sih K-pop yang sudah menguasai atau memberikan dampak yang sangat besar ke dunia, baik juga ke Indonesia. Nah, saya udah kedatangan teman-teman nih yang pokoknya mereka sangat suka K-pop, sangat mengidolakan grup-grup yang ada, dan mari kita sambut. Welcome. Ayo duduk. Halo. Hai. Boleh say hi dulu? Hai. Boleh dong perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Karen Natalia dan saya ini salah satu penggemar K-pop. Oke. Perkenalkan, nama saya Fariha dan saya juga salah satu penggemar K-pop. Wah. Kalian udah berapa lama suka K-pop? Kalau saya sih udah dari SD ya, sekolah dasar itu semenjak Girls' Generation itu salah satu girl band pertama yang mengenalkan saya sama dunia per-K-popan. Kamu umurnya berapa? 21 tahun. Wah, berarti kalau SD udah hampir 10 tahun lebih. Iya. Wah, K-pop garis sekarang. Lanjut. Kalau saya sendiri sebenarnya masih baru-baru yang suka K-pop gitu. Mungkin sekitar 2 tahunan. Awalnya nggak yang terlalu suka gitu sama K-pop. Tapi dulu ada pengalaman di pondok tuh kayak ada teman-teman yang suka banget sama grup BTS. Nah, dari situ, dari teman, kayak mungkin kena dampak dari teman juga. Setelah keluar dari pondok kayak sering lihat-lihat gitu, kayak vlog variety show mereka gitu. Oke, bahkan anak pondok suka K-pop ya guys. Oke, itu berarti kalian udah cukup lama ya walaupun kamu masih 2 tahun. Tapi itu kamu cepet gak sih cara taunya, atau yang kayak cuman benar-benar denger, atau kamu udah sampai di titik cari tahu juga kayak kesibukan para idol yang kamu suka tuh apa sih gitu? Kalau aku mungkin kayak agak lambat ya cari tahunya. Kayak aku cuman kalau sekarang ini lebih ke suka nonton variety show mereka aja, Kak. Kalau diundang ke acara-acara gitu-gitu aja sih. Kalau untuk mencari lebih jauh tentang mereka masih belum ya, karena di satu grup tuh kan ada 7 anggota. Jadi kayak Kamu suka BTS ya? ya, Jadi idol nomor 1 kamu tuh BTS. BTS. Oke. Sejak ini masih BTS. Kalau kamu? Kalau aku sih yang paling utama Mark NCT. NCT. Kalau BTS, kalau NCT apa sih nama fandomnya? NCT itu fandomnya NCT. Oh, NCT. Kalau Kalau BTS sendiri namanya itu ARMY. wah, keren-keren banget ya mereka ya. Berarti kamu suka NCT, kamu suka BTS. BTS. Itu kan boy group ya. Ya. Kalau girl groupnya sendiri gimana kalian? Kalau aku lagi suka banget sama aespa. Oke, siapa yang nggak suka aespa ya teman-teman? Cantik-cantik banget. Oke, kamu? Kalau aku sendiri suka Blackpink. Saya juga pencinta Blackpink by the way. Beli. We are Bling. Oke, berarti kalian udah cukup lama juga ya, 2 tahun juga nggak bentar-bentar banget Iya. lah ya. Kalau menurut kalian sendiri, gimana sih pengaruh K-pop itu, kayak maksudnya apa yang membuat kalian tertarik dengan K-pop? Dan saya mau tahu nih cara pandang kalian itu gimana, karena kan yang kita tahu K-pop udah mendunia sekali ya, nggak cuma di Indonesia, bahkan di luar, negara bagian barat juga banyak banget yang kayak gitu suka K-pop gitu. Nah, kalian tuh apa sih yang jadi ketertarikan kalian sendiri gitu? Apa sih yang jadi yang kayak oh iya, saya suka ini karena mereka tuh ternyata nggak cuma cantik ganteng doang, mereka tuh bisa nyanyi, mereka tuh bisa ini. Maksudnya sangat banyak orang yang masih mengunderestimate tentang kayak
K-pop apa sih? Cuman gitu-gitu doang gitu. Nah, kalau kalian sendiri gimana karena ada di titik suka sama mereka gitu? Kalau aku sih lebih dahulu tuh karena mungkin lagunya bisa bikin mood naik kali ya. Oke. Bisa bikin apa ya, kalau pagi-pagi bisa bikin kita semangat ngejalanin hari nggak sih, apa terus sama K-pop itu dunia yang dimana orang tuh bisa mengekspresikan diri mereka juga gitu loh, sebagai kita sebagai fans-fansnya mereka, dan juga ngalahin dunia Hollywood. Itu Iya. salah satu yang apa ya, mendunia dari K-pop tuh, karena K-pop kan secara ini kan dari Asia ya. Nah, Asia itu tuh kayak baru dikenal sama seluruh dunia itu ya dari K-pop gitu loh. Iya. Jarang banget sih menurut aku sih itu. Setuju ya teman-teman, karena ya bener, bahkan Asia sendiri aja terkenalnya salah satunya dengan Korea Selatan Iya. tersebut. Kalau kamu apa ketertarikan? Kalau aku sih suka K-pop pertama-tama karena lebih spesifiknya ke BTS ya. Pertama karena kayak ya seperti kata Mbak Karen tadi, ya K-pop itu udah mendunia dan BTS itu kayak udah menjadi apa ya, icon dari Korea Selatan itu ya, kayak jadi salah satu apa istilahnya, warisan, mungkin generasi yang memberikan dampak besar terhadap pemuda-pemuda di Korea dan khususnya juga luar dunia menurut saya, karena ya kayak dari musiknya mereka itu menginspirasi dan juga kayak apa ya, memberikan semangat tersendiri gitu kalau kita dengerin lagu-lagu mereka gitu. Dan yang membuat saya makin suka sama BTS tuh karena setelah saya menonton video-video mereka, kayak mereka udah sebelum mereka mendunia itu kayak mereka udah melalui proses yang panjang yang awalnya nggak diakui, yang cuma dipandang sebelah mata gitu-gitu, dan mereka tetap semangat untuk berjuang gitu loh. Jadi kayak, dan sekarang sudah menjadi salah satu idol K-pop yang disukai oleh banyak orang di seluruh dunia, dan itu menurut saya sangat menginspirasi sekali. Wah, keren banget ya. Jadi pengetahuan 2 tahun ya teman-teman. Oke. Kalau misalkan aku nanya nih, kan banyak banget masih berarti dari cerita kalian aku bisa menyimpulkan mereka tuh nggak cuman oke di fisik, tapi mereka punya karyanya pun sangat-sangat dinikmati oleh kalian, banyak orang, dengan yang tadi kalian bilang easy listening lagunya, atau yang sangat membangkitkan mood, artinya juga dalam, bahkan mereka kalian juga mendalami yang kayak mereka tuh bukan yang kayak ucuk-ucuk langsung terkenal gitu, mereka punya backgroundnya sendiri. Nah, kalau misalkan nih kalian denger haters gitu ya, yang gak suka nih sama K-pop, bisa kayak, aduh K-pop tuh cuma gini, apa yang kalian mau gimana ya? Jelasin ke mereka kayak, ya itu bukan kayak cuman orang ganteng nyanyi doang gitu. Apa yang kalian pengen yang kayak, coba deh, kalau misalkan ya aku juga pencinta K-pop, aku denger orang ngomong kayak gitu, aku tuh langsung yang kayak, lo udah pernah denger gak sih nih lagu? Dengar dulu gak sih gitu kan? Lo tahu gak nih background dia nyanyi kayak gini tuh kayak gimana? Kalau kalian gimana? Kalau dari aku dulu sih paling ya karena apa, boybandnya tuh suka dikatain plastik gitu-gitu loh. Karena kan mungkin identik dengan mereka secara sebelum debut itu mereka pasti operasi plastikan. Cuma kan itu stereotipnya, balik lagi karena juga ada member-member yang lain tuh yang mungkin mereka juga nggak dioperasi plastik karena mereka udah natural dari sana gitu loh. Nggak semua orang Korea tuh dibilangnya operasi plastik lah gitu, nggak menghargai ciptaan Tuhan segala macam. Cuman ya balik lagi menurut saya ya itu nggak benar gitu, maksudnya ya mending lihat aja sendiri karya mereka daripada melihat fisik mereka sih, sebenarnya gitu aja. Nah, ya saya juga setuju, kayak beberapa, bukan cuma beberapa ya, mungkin banyak orang yang mungkin kayak memandang sebelah mata kalau K-pop tuh rata-rata operasi plastik gini. Kalau saya sendiri malah tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, maksudnya kayak ya operasi plastik tidaknya mereka itu urusan mereka. Yang saya lihat sendiri itu kayak karya-karya mereka yang sudah menginspirasi saya. Jadi kalau saya ditanya apa pesan saya ke haters, kayak
mungkin kalau mereka benar-benar emang nggak suka sama K-pop, ya udah diam, nggak usah berkomentar gitu. betul. Karena mereka juga nggak tahu apa yang sudah dilalui oleh idol-idol K-pop itu untuk mencapai kesuksesan mereka sampai terkenal seperti itu. Setuju banget. Oke, pembahasan untuk yang sedih-sedih untuk karya oke sampai sini. Kalau kalian sendiri nih, udah pernah belum ikut konser? Wah, kalau saya sendiri belum pernah ya. Nah, nggak apa-apa, abis ini nonton ya. Kalau gimana comeback Indonesia langsung nonton. Kamu udah pernah? Waktu itu mau udah pengen beli tiketnya, cuman selalu pasti ada aja gitu kehalang kegiatan sendiri, jadi ya sempet aja gitu. Oke. Sekarang ya, berarti kan di K-pop tuh sekarang udah generasi keempat kan ya, untuk semua grup-grupnya. Kalian tuh suka siapa aja di generasi keempat ini? Kan kalau tadi Blackpink, BTS generasi ketiga, Girls' Generation generasi kedua atau pertama? Pertama ya. aespa 4. Nah kalau kamu sendiri generasi keempat yang suka? Oh, kalau generasi keempat, aku masih belum yang terlalu ngikutin gitu, jadi nggak tahu banyak tentang generasi keempat. Oke. Sama aku ini New Jeans sih. Apa lagu kesukaannya? Super Shy. Boleh nyanyiin nggak? Udah boleh dong. Oke, nggak apa-apa. Oke, aku sendiri juga suka New Jeans. Aku Iya. suka banget sama aespa. Bahkan yang terakhir tadi sempet aku omongan di depan tuh Baby Monster ya. Walaupun idola aku Ahyeon tuh nggak ikut debut kali ini, tapi kayak it's okay. Aku akan terus menunggu dia. Nah, selama 2 tahun, selama 10 tahun, ada nggak sih hal positif yang kalian dapat untuk menyukai dunia per-K-popan? Paling apa ya, karena juga ada yang disukain juga, karena setiap fandom misalnya juga kayak ARMY ini dari Mbak Iya sendiri itu waktu itu ARMY mendonasikan sebagian dana mereka itu juga untuk waktu itu untuk Palestina juga pernah membantu, terus membantu gempa-gempa bumi, bencana alam di Indonesia. Jadi itu ada salah satu hal yang disukain sih, jadi kayak kesolidaritasnya fansnya itu loh. Ya, berarti bukan cuma menyukai karyanya, tapi mereka tuh juga punya aksi sosial yang bisa diapresiasi lah ya. Kita bisa melihat itu sebagai hal positif. Oke. Next question, pertanyaan terakhir. Kalau misalkan nih mereka membuka konser nih di Jakarta, misalkan kamu suka Girls' Generation, dia kan juga baru comeback lagi kan ya dengan lagu terbarunya apa? Lagu terbarunya kurang tahu sih, kan udah ada yang ngikutin banget. Oke. Nah kalian tuh mau nggak kalau misalkan ada konser, kalian dikasih tiket gratis? Apa yang akan kalian ucapkan pertama kali? Sujud syukur dulu. Iya kayak, ya ampun opa yang coming gitu deh. Salah satu. Iya kayak kalau aku sendiri kayak mungkin lebih ke nggak nyangka, lebih ke kaget mungkin ya. Karena menurut aku kalau sampai dapat tiket gratis untuk konser BTS tuh kayak wow banget. Karena kan kita cuma kayak bisa lihat dari HP, dari TV, tapi kalau lihat secara langsung kayak wah, kayak dreams come true gitu loh. Iya. Kalau kalian ada nggak keinginan mau ke Korea? Aduh, mau banget. Kalian sekarang masih pelajar kan? Benar. Masih pelajar. Berarti mau nggak nerusin ibaratnya S1 lanjutan atau S2 lanjutan di Korea gitu? Enggak kepikiran sih buat pendidikan situ ya. Cuman kalau traveling sih iya sih mau. Kalau kamu? Ya, aku juga kalau buat pendidikan masih belum yang kepikiran kayak gitu. Tapi kalau buat traveling tuh jalan-jalan explore Korea mungkin boleh lah. Mau banget ketemu mereka ya di tempat masing-masing. Oke, good people, sekian dari kita tentang pengetahuan kita masing-masing ya dengan K-pop, dengan idol-idol mereka. Semoga ini bisa mengentertain, bisa menghibur kalian semua yang ada di rumah. Terima kasih, saya Ega, pamit undur diri. Dadah.